Hamas melancarkan operasi yang diberikan dengan nama sandi badai Al-Aqsa atau topan Al-Aqsa. Ini sebagai ungkapan kemarahan dan pembalasan atas tingkah pongah dan penistaan mereka, bangsa Israel, atas kompleks suci Masjidil Aqsa yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ini dihinakan oleh tentara Zionis Israel. Jadi operasi ini adalah menurut kacamata kita suatu bangsa untuk membela diri, terutama kebebasan beribadah. Di dalam Al-Quran jelas sekali, orang kalau diganggu haknya, dia membela diri dan dia mati, maka dia dikategorikan mati syahid. Itu orang pribadi. Apalagi kumpulan manusia, sebuah bangsa yang berhak untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka berdaulat, kalau dia dilangkahi ataupun diinjak-injak haknya dan martabatnya, maka dia harus membela diri. Itulah Al-Quran, ya. Perang itu bukan tujuan atau bukan pilihan pertama Rasulullah, itu pilihan terakhir. Ketika semua cara yang baik tidak didengar, semua nasihat tidak lagi digubris, kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyah itu sudah mengatakan berulang kali, mengingatkan, memperingatkan Israel untuk tidak bermain-main. Tapi kalau tanah Masjidil Aqsa ini Anda permainkan, ini harga mati, ya. Sampai kemarin tidak didengarkan juga, akhirnya itu dimulailah serangan dengan operasi militer dengan sandi badai atau topan Al-Aqsa, yang hasilnya ya itu sekarang sudah mencapai 1.000 yang tewas dari kalangan Israel, baik tentara maupun sipil yang dia mengangkat senjata, ya. Ini adalah serangan yang kata tokoh kita Pak Yusuf Kalla, serangan ke Israel itu adalah untuk menjadi alasan kuat, ini bukan untuk kita memblaming ataupun memframing Hamas itu sebagai teroris. Bukan teroris, Pak. Ini orang membela diri, membela tanah airnya. Sebagaimana dulu pejuang-pejuang Indonesia dulu menyerang pos-pos militer Belanda, itu tidak bisa Anda bilang orang bangsa kita itu teroris. Mereka itu mempertahankan harga dirinya, mempertahankan negerinya supaya tidak diperbudak, tidak dijajah oleh bangsa Belanda. Sama itu sejarah itu. Jadi mudah-mudahan janji Allah bahwasanya kemenangan diberikan kepada para murabitun sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Isra, bahwasanya Bani Israel itu melakukan kerusakan 2 kali, dan 2 kali kerusakan itu Allah hancurkan mereka. Yang pertama sudah terjadi di zaman Rasulullah, mereka menentang Islam, menentang Rasulullah, memusuhi umat Islam, maka mereka dihancurkan. Kemudian akan ada kerusakan yang kedua. Kerusakan yang kedua itu kapan? Di akhir zaman. Nah, ciri-ciri pasukan yang di zaman Rasulullah itu sekarang mulai kelihatan, ya, mulai kelihatan sketsanya di akhir zaman ini sekarang. Nah, saya kira itu gambaran, ya, agar gambaran kita menjadi benar, utuh, bagaimana kita harus mendukung perlawanan rakyat Palestina terhadap penjajahan Zionis, ya, karena ini amanat konstitusi. Di pembukaan Undang-Undang Dasar kita jelas bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kita berkomitmen untuk menjaga ketertiban dunia dan menebarkan perdamaian dan menularkan semangat kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang tertindas dan terjajah.